Terima kasih pemirsa, masih bersama kami pada saat ini kita membahas kembali pada segmen 3, yaitu kemarin ini kita sering mendengar bahwa adanya investasi bodong dan ada data yang menyampaikan bahwa selama 10 tahun terakhir ini kerugian akibat investasi bodong ditaksir mencapai 117,4 triliun. Nah, Pak Jojo kalau melihat hal ini gimana nih Pak pendapatnya tahun 2021? Tentunya ini adalah tahun-tahun berat yang dirasakan oleh pemerintah Indonesia dan juga masyarakat terkait dengan investasi bodong saat ini, Pak. Gimana solusinya bagi masyarakat dan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait selama 2021 untuk menangani hal-hal ini, Pak? Ya, jadi begini Unimona, Bang Rauf, dan juga pemirsa, ini kondisi susah. Dalam kondisi susah, orang di layoff, dapat pesangon, maupun tidak dapat pesangon karena COVID, orang berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan, ataupun mungkin dia masih bekerja, tapi Ya. ingin meningkatkan pendapatan begitu. Orang tergoda untuk bisa mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat dan uangnya mau dimainkan di mana, itu satu hal. Di satu hal yang lain ada penjahat-penjahat juga yang mengincar bagaimana di dalam kondisi seperti ini dia bisa mengeruk keuntungan banyak tanpa harus kerja keras begitu. Nah, inilah namanya investasi bodong. Karena itu penawaran-penawaran investasi palsu-palsu ini terjadi dengan berbagai macam bentuk. Bayangkan ada satu RT tertipu investasi bodong minyak goreng di Priuk, Tangerang sana. Wah, jadi ayo tanamkan uang nanti akan dibuat untuk beli minyak goreng dan segala macam. Banyak sekali modusnya, Mona. Ada yang investasi suntik modal alat kesehatan, ayo main kripto atau apa saja, hal-hal yang sebenarnya masih belum terverifikasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan kita, yang sebenarnya pemerintah juga sudah membentuk, namanya Satgas Waspada Investasi. Yeah. Bang Tongam L. Tobing, itu Ketua SWI, Satgas Waspada Investasi, meminta masyarakat agar sebelum Anda melakukan investasi, naruh uang Anda, tolong dipahami. Satu, pastikan pihak yang menawarkan investasi itu punya izin otoritas. Kedua, pastikan pihak yang menawarkan produk investasi punya izin dalam menawarkan produk. Jadi selain perusahaannya, juga menawarkan produknya harus ada izinnya. Ketiga, jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawaran, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asal pasang aja logo OJK, logo Bank Indonesia, dan segala macam itu hati-hati ya. Ada tips diberikan oleh OJK, kayak tadi itu. Satu, cek legalitasnya, kemudian kenali hukum peraturannya, pelajari resikonya, dan berinvestasilah sesuai dengan profil risiko dan kemampuan finansial. Jadi prinsipnya adalah 2L yang ditegaskan oleh Pak Tongam ini. Satu, legalitas, dua, logis. Logis nggak sih kalau saya naruh uang 10 juta, ini gaji saya sekian bulan, kemudian dijanjikan akan kembali menjadi 20 juta dalam 1 bulan misalnya gitu. Deposito mana yang bisa seperti itu? Reksadana bisa nggak seperti itu? Kalau ini kadang-kadang orang itu dipenuhi tuh, 1 bulan ada bunga yang dijanjikan, 2 bulan dapat bunga, 3 bulan dapat, bulan keempat nggak bisa dihubungi, hilang orangnya, sehingga uang besar kita itu hilang gitu. Jadi kadang-kadang ditipu, dikasih promo, oh masuk ke rekening bunga sekian ratus ribu, kemudian hilang amblas gitu. Jadi ini memang kejahatan, karena dalam kondisi seperti ini orang berpikir gimana caranya mendapatkan uang dalam waktu mudah. Tapi ingat, yang berpikir kayak begitu bukan hanya kita, tapi penjahat-penjahat juga berpikir, dan pemerintah, Barreskrim, serius sekali ya, termasuk juga SWI, Satgas Waspada Investasi, sehingga tadi dikatakan dalam 10 tahun itu kalau di total 117 triliun itu kerugian orang-orang yang melaporkan tertipu oleh modus-modus abal-abal. Ada namanya skema money game, skema nanti kalau Anda mendapatkan member akan mendapatkan bonus, kemudian ada equity crowdfunding atau securities crowdfunding tanpa izin. Begitu banyak penawaran-penawaran yang menggiurkan. Kalau misalnya member get member, dapat keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, diklaim tanpa risiko, atau kadang-kadang dia memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama atau public figure untuk menjadi promo begitu, menjadi endorser, menarik minat
berinvestasi. Sekali lagi hati-hati, Anda dapat uang, gaji, pesangon itu tidak mudah. Jangan asal aja dimainkan di lembaga yang tidak jelas, tidak mendapat izin dari OJK atau Bank Indonesia atau lembaga-lembaga resmi yang sudah jelas itu ya. Kalau saham kan jelas tuh. Tapi kan ada high risk, high gain, ingat itu. Jadi hati-hati juga buat Mona, hati-hati. Masih ingat kita masa depan, kalau sudah berkeluarga, ingat jangan asal memainkan uang tergiur keinginan sesaat yang tidak logis. Legalitas dan logis. 2L itu kuncinya, Mona. Kuncinya adalah legalitas dan juga logis ya Pak Jojo. Baik, Mas Rauf, kalau legalitas dan juga logistik menjadi kunci penting. Nah, kalau dilihat saat ini dari kasus-kasus yang terjadi, kita lihat saja 10 tahun terakhir, apakah pemerintah atau pihak terkait yang seharusnya mengawal kasus ini terkesan lambat, atau bahkan dari pelakunya memang sudah sangat cekatan, sudah punya banyak tempat pembelajaran untuk melakukan hal negatif ini, kira-kira kalau menurut Mas Rauf? Ya, terima kasih Mona, Mas Jojo. Saya sepakat tadi dengan yang disampaikan Mas Jojo gitu ya. Namun satu hal yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa isu ini memang hampir setiap edisi kita terus mengawal, khususnya terkait bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu ya, karena memang yang menjadi korban terkait dengan hal-hal seperti ini adalah masyarakat yang seperti tadi kata Mas Jojo, di tengah pandemi muncul banyak kasus, dan harus kita menjadi perhatian bahwa bukan hanya masyarakat yang dalam keadaan kesusahan yang muncul di era pandemi ini, tapi masyarakat yang punya kemampuan untuk memanipulasi juga muncul dengan pesat, dan ini menjadi concern teman-teman redaksi bagaimana melihat hal ini untuk memberikan pemahaman-pemahaman, narasi-narasi yang baik kepada masyarakat, bagaimana agar masyarakat menjadi paham, memanfaatkan pinjaman-pinjaman yang tentu dengan legal gitu, karena pemerintah juga menyediakan lembaga-lembaga keuangan yang resmi untuk bagaimana bisa membantu masyarakat khususnya di tengah pandemi ini. Jadi memang concern bagi kami di redaksi Kominfo Newsroom adalah bagaimana membangun pemahaman publik, pemahaman masyarakat terkait dengan kondisi-kondisi seperti ini ya, memanfaatkan pinjol yang tentu banyak pinjol-pinjol juga yang legal dan itu bisa dimanfaatkan dan penuh dengan kemudahan yang sudah disediakan. Tapi yang paling penting adalah dari sisi pemerintah seperti tadi yang ditanyakan Mona, bahwa pemerintah juga concern untuk hal ini, dan di sektor kekominfoan ruang digital produktif dan aman itu, untuk menciptakan ruang digital produktif dan aman, Kementerian Kominfo sendiri sudah sampai dengan data Oktober 2021 gitu ya, sudah memutus kurang lebih 4.906 akses pinjol ilegal. Tentu melalui beberapa persyaratan yang sudah di screening gitu ya, dan menyatakan bahwa ini di samping dengan laporan-laporan masyarakat tentu, dan ini diambil tindakan untuk diputus. Jadi sejak tahun 2018 memang Kominfo menjadi concern untuk melakukan pemutusan akses terhadap ribuan pinjaman online. Tentu ini untuk melindungi masyarakat dari godaan gitu ya. Karena kalau kata Ustadz, godaan syaiton itu bukan hanya ada di mana gitu, dan saat ini sudah dalam wujud manusia, dan itu harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Yang paling penting adalah memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada publik, bagaimana memanfaatkan, bagaimana menyaring, bagaimana memilah-milah berita, informasi khususnya terkait dengan pinjaman online ini. Kurang lebih seperti itu, Mbak Mona. Terima kasih Mas Rauf dan juga Pak Jojo tadi sudah menyampaikan pendapatnya mengenai dua isu yang kita bahas pada Kominfo Newsroom kali ini. Terima kasih banyak Mas Rauf, Pak Jojo. Dan pemirsa, itulah yang kita bahas dalam Kominfo Newsroom pada minggu ini, dan selalu saksikan Kominfo Newsroom setiap minggunya. Saya Mona Azarisa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam, tetap sehat, semangat. Udah musim hujan, hati-hati, tetap kesehatan, tetap protokol kesehatan ya semuanya.